Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dengan nomor induk mahasiswa S309201921009 dengan program studi budidaya perairan. Nah, tujuan saya di sini membuat video ini dengan cara untuk melengkapi tugas final test dengan mata kuliah biokimia dasar. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian asam nukleotida, di mana asam nukleat ini adalah biopolimer di mana makromolekul yang penting untuk semua bentuk kehidupan yang diketahui, di mana mereka terbagi dari nukleotida yang merupakan monomer yang terbuat dari 3 komponen gula, 5 sampai karbon, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Nah, di mana dua kelas utama asam nukleat ini adalah asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat. Selanjutnya yaitu metabolisme. Jadi di sini kita akan bertanya-tanya, apa sih itu metabolisme? Jadi metabolisme adalah proses di mana ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi sebuah energi, di mana selama proses ini terjadi yang kompleks tersebut, kalori dalam makanan dan minuman digabungkan dengan oksigen untuk melepaskan energi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi. Selanjutnya ada tahapan metabolisme. Nah, di mana proses metabolisme pada makhluk hidup terdiri menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama metabolisme karbohidrat, di mana metabolisme karbohidrat ini mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Yang kedua ada metabolisme lemak, dan yang ketiga ada metabolisme protein. Selanjutnya anabolisme. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul yang kompleks. Nah, anabolisme ini berproses sintesis senyawa kimia kecil menjadi besar yang menjadi molekul yang lebih besar, seperti yang terjadi pada asam amino yang diubah menjadi sebuah protein. Adapun yang selanjutnya yaitu katabolisme. Nah, di sini kita bertanya-tanya, apa sih itu katabolisme? Jadi, katabolisme di sini adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi. Nah, pada umumnya berupa ATP. Dan contoh dari proses katabolisme salah satunya adalah pemecahan karbohidrat seperti dari nasi, umbi-umbian, dan sejenisnya, di mana dia akan masuk ke dalam tubuh kita dan dia berproses pencernaan karbohidrat mulai berlangsung di dalam mulut ketika enzim petialin pada air liur memecah karbohidrat menjadi glukosa yang lebih kecil dan sederhana. Selanjutnya yaitu definisi enzim. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa penjelasan tentang enzim. Yang pertama yaitu ada definisi enzim. Jadi enzim ini seperti yang kita ketahui, enzim ini adalah biomolekul, di mana dia itu berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Nah, di mana dalam suatu proses reaksi kimia, bila saat ini tidak ada, maka proses-proses tersebut akan terjadi lambat atau tidak berlangsung sama sekali. Nah, adapun fungsi dari enzim yaitu seperti tadi saya jelaskan, yang pertamanya itu yaitu enzim ini sejenis protein yang ditemukan dalam sel, di mana enzim ini membuat reaksi kimia dalam tubuh. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa fungsi enzim dalam tubuh itu sangat penting karena dia tuh membangun otot, menghancurkan racun, dan memecah partikel makanan selama proses pencernaan. Nah, dan enzim ini diproduksi secara alami di dalam tubuh. Selanjutnya struktur tubuh. Adapun struktur tubuh yaitu di mana sebagian besar enzim terdiri atas 2 komponen penyusun, yakni protein atau apoenzim dan non-protein atau biasa disebut gugus prostetik, di mana apoenzim ini adalah komponen yang paling dominan dalam struktur enzim. Selain itu, apoenzim ini berfungsi labil karena dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pH serta tidak tahan panas. Selanjutnya itu sifat-sifat enzim. Nah, enzim ini
memiliki beberapa sifat enzim, yaitu sebagai katalisator, di mana dia itu bekerja secara spesifik dan bolak-balik. Karena dia itu bersifat protein, termolabil, kaloid, dan dimana dia itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, dan dia juga itu menurunkan aktivitas, dimana dia itu tidak menentukan arah reaksi. Yang terakhir ada cara kerja enzim. Enzim ini bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat yang bereaksi, dan dengan demikian dia itu akan mempercepat proses reaksi. Nah, percepatan ini terjadi karena enzim menurunkan energi pengaktifan yang dengan sendirinya akan mudah mempercepat terjadinya reaksi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.